Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya, Heru Arditya Sanjaya, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mesuji. Di video ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, tugas 1.1.A.6 modul 1.1, demonstrasi konstekstual. Strategi mewujudkan pemikiran KHD, pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Oke, langsung saja kita simak ya. Tujuan yang pertama, pemikiran KHD, pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Yang ketiga, strategi mewujudkan pemikiran KHD, pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Pendidikan yang berpihak pada murid. KHD menegaskan bahwa pendidikan seharusnya fokus pada perkembangan unik setiap murid, dengan guru berperan sebagai pemandu yang membantu murid belajar sesuai potensi dan kebutuhan mereka. Tujuannya adalah membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, melainkan juga memiliki karakter yang baik, serta mampu memberikan kontribusi positif dalam masyarakat. Pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah tempat di mana nilai-nilai budaya ditanamkan dalam masyarakat. KHD percaya bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam menciptakan warga Indonesia yang beradab, dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan dikembangkan. Sedangkan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana proses ini memberikan pengetahuan, keterampilan bagi anak. Pendidikan memberikan arahan untuk mengembangkan potensi alami anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan maksimal sebagai individu dan anggota masyarakat. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menggambarkan tujuan pendidikan sebagai mengarahkan potensi alami anak menuju keselamatan dan kebahagiaan penuh, baik individu maupun bagian dari masyarakat. Peran pendidik mirip dengan petani yang menanam benih pada tanah subur. Anak-anak adalah biji tumbuhan yang harus diberi perhatian dan bimbingan agar potensinya berkembang optimal. Pendidikan menuntun adalah memberikan kebebasan sambil memberikan arahan, membantu anak menemukan kemerdekaan dalam belajar, dan menyadari konsekuensi tindakan terhadap orang lain. Guru perlu tetap terbuka, tapi waspada terhadap perubahan. KHD menekankan manfaat memanfaatkan budaya lokal, bukan hanya meniru, sambil menguatkan potensi sosiokultural anak menjadi manusia utuh, berakar pada keaslian, bukan hanya harapan orang dewasa. Kodrat alam dan kodrat zaman. KHD menyoroti hubungan penting antara kodrat alam dan kodrat zaman dalam pendidikan anak. Kodrat alam melibatkan lingkungan fisik anak, sementara kodrat zaman berhubungan dengan perkembangan zaman. Pendidikan perlu mempertimbangkan keduanya dengan memperhatikan prinsip-prinsip kebangsaan dan nilai kemanusiaan. Anak harus dididik sesuai potensi alaminya dan mengikuti perkembangan zaman dengan mempertimbangkan pengaruh global dan lokal. Pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya Indonesia, serta menghargai keragaman kodrat alam Indonesia. Budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti adalah perpaduan gerak pikiran, perasaan, dan kehendak yang membentuk karakter. Ini mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. KHD menekankan peran utama keluarga sebagai tempat terbaik untuk membentuk karakter dan pendidikan sosial anak. Keluarga menjadi lingkungan di mana anak belajar melalui teladan, tuntunan, dan interaksi dengan anggota keluarga lainnya, menciptakan kemandirian dan interaksi sosial yang penting. Peran orang tua dalam memberikan teladan dan panduan sangat signifikan dalam membentuk karakter anak. Budi pekerti dapat diartikan sebagai keselarasan antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Anak dilatih untuk memahami diri dan mengelola diri dengan sadar, juga memiliki kesadaran sosial dalam relasi sosialnya. Ini membantu anak membuat keputusan yang bertanggung jawab, menghormati kemerdekaan dirinya dan orang lain. Budi pekerti melatih anak memiliki kesadaran diri yang utuh, memungkinkan mereka menjadi diri sendiri dan menghormati kemerdekaan orang lain. Interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan sebagai panduan untuk membimbing potensi anak secara menyeluruh, termasuk pikiran, perasaan, dan kemauan.
sambil menghormati hak-hak mereka. Pendekatan filosofinya menekankan pentingnya penyesuaian dengan perkembangan zaman, tetapi tetap menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan memandang keragaman sebagai hal yang penting. Ia juga menegaskan bahwa fokus utama dalam pendidikan haruslah pada murid, dengan penghargaan dan pendekatan yang penuh hormat, serta prinsip kebijaksanaan yang mendasari setiap langkah pendidikan. Konteks diri murid dan sosial budaya di daerah kami. Di daerah kami mencakup nilai gotong royong dan seni daerah yang dipelajari anak-anak di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sosial. Adapun nilai sosial budaya di Kabupaten Mesuji menekankan nilai gotong royong dan etika melalui pembiasaan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun di setiap sekolah, dan kesenian tari kreasi di sekolah. Hubungan antara konteks diri murid dan sosial budaya membentuk karakter siswa. Nilai-nilai budaya seperti gotong royong dan 5S membentuk sikap positif dan hormat, menghargai budaya lokal bukan hanya mengajar siswa tentang etika, tetapi juga memperkuat identitas budaya Kabupaten Mesuji. Mewujudkan pemikiran KHD, pendidikan yang berpihak pada murid sesuai konteks diri dan sosial budaya. Yang pertama, penguatan karakter khususnya nilai gotong royong dan kerjasama harus terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, karakter sopan santun diperkuat dengan pembiasaan 5S dalam interaksi sehari-hari di sekolah. 3. Materi pembelajaran dikembangkan dengan mengaitkan pada budaya lokal yang relevan. Yang keempat, partisipasi dalam kegiatan budaya seperti pawai budaya daerah dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Hal ini memberikan manfaat berupa peningkatan sikap sosial dalam pembelajaran yang bermakna dan berpihak pada murid. Kesimpulan, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid telah diaplikasikan secara konkret dengan pembelajaran berbasis masalah di kelas 6A tahun pelajaran 2021-2022 dan pembelajaran berbasis proyek di kelas 6B tahun pelajaran 2023-2024. Menjadi bukti karya yang telah saya upload di YouTube dan aplikasi platform Merdeka Mengajar. Melalui pendekatan ini, murid terlibat aktif dalam memecahkan masalah nyata dan proyek yang relevan dengan lingkungan mereka, menguatkan keterampilan kolaboratif, dan meningkatkan pemahaman serta pengembangan identitas budaya mereka. Praktik baik penerapan model pembelajaran problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah dapat diklik link YouTube-nya. Dan yang kedua, praktik baik penerapan model pembelajaran project-based learning atau pembelajaran berbasis karya dapat pula diklik link YouTube-nya. Sekian video demonstrasi konseptual pemikiran-pemikiran KHD, pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.